Salam kerahiman. Hari ini 28 Juni. Kita akan bahas dari 1567. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1567. Ketika aku memegang pena, aku memanjatkan doa singkat kepada Roh Kudus dengan berkata, Yesus, berkatilah pena ini, supaya semua yang Kau perintahkan untuk kutulis dapat kutulis demi kemuliaan Allah. Saat itu aku mendengar suara, baik, aku memberkati pena ini, sebab dalam tulisan ini ada meterai ketaatan kepada superior dan kepada Bapa pengakuanmu. Dan kenyataan itu sendiri sudah memberikan kemuliaan kepadaku, dan banyak jiwa akan memetik manfaat darinya. Putriku, aku minta dengan sangat supaya engkau menggunakan semua waktu luangmu untuk menulis tentang kebaikan dan kerahimanku. Sepanjang hayatmu, engkau harus terus bekerja untuk memperkenalkan kepada jiwa-jiwa kerahiman agungku bagi mereka, dan untuk menolong dan untuk mendorong mereka agar percaya akan kerahimanku yang tanpa batas. 1567 itu bicara tentang buku harian. Nah, sebelum saya bahas 1567, saya ingin ajak Bapak Ibu baca di 1160. Pernah aku berkata kepada Tuhan Yesus bagaimana Ia dapat membiarkan begitu banyak dosa dan kejahatan dan tidak menghukumnya. Ketika itu Tuhan menjawab aku memiliki kesempatan yang tak terbatas untuk menghukum. Karena itu aku memperpanjang masa kerahiman bagi mereka. Tetapi celakalah mereka kalau mereka tidak menyadari masa kunjunganku ini. Putriku, juru tulis kerahimanku, tugasmu tidak hanya menulis mengenai kerahimanku dan mewartakannya, tetapi juga memohon rahmat ini bagi mereka, supaya mereka pun dapat memuliakan kerahimanku. Saya ingin Bapak Ibu kembali ingat apa yang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina. Jadi tugasmu bukan hanya menulis tentang kerahimanku dan mewartakannya, tapi juga memohon rahmat bagi mereka supaya mereka pun dapat memuliakan kerahimanku. Jadi tugas Suster Faustina adalah menulis, mewartakannya, dan memohon rahmat bagi jiwa-jiwa itu supaya mereka juga dapat memuliakan kerahimanku. Kita lihat di 1567. Karena Suster Faustina tahu tugasnya adalah menulis, mewartakan, dan mohon rahmat, maka di awal dia mau menulis, waktu dia pegang pena, dia katakan, Yesus, berkatilah pena ini supaya semua yang Kau perintahkan untuk kutulis dapat kutulis demi kemuliaan Allah. Kita belajar ya dari Suster Faustina. Setiap mau melakukan sesuatu, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Saya mau nulis nih, Tuhan berkati pena saya.
supaya apa yang saya tulis adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita belajar ya, jadi mau melakukan segala sesuatu, kita berdoa, singkat aja. Tapi kita sudah mengajak, menyertakan Tuhan dalam setiap langkah yang kita mau lakukan. Berdoa dan mohon berkat. Jadi berkat itu bukan supaya tulisannya bagus, tapi supaya apa yang ditulis itu bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa yang Yesus katakan? Aku memberkati pena ini sebab di dalam tulisan ini ada ketaatan. Jadi apa yang ditulis oleh Suster Faustina itu di situ juga mengandung satu unsur ketaatan. Bukan hanya taat kepada Tuhan Yesus, tapi juga taat kepada superior. Taat kepada Bapa pengakuannya. Dan Yesus katakan lagi, kenyataan ini memberi kemuliaan kepadaku. Yesus senang kalau taat. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai umat Katolik, apakah termasuk yang taat? Yang ikut aturan? Atau yang mulai melanggar-langgar aturan? Atau enggak melaksanakan aturan yang ada? Contoh, ke gereja 1 minggu 1 kali. Enggak usah, Tuhan ada di mana-mana. Enggak usah, hujan, banjir, lain kali aja. Atau sebelum di masa Paskah atau Natal menerima sakramen tobat. Enggak perlu, saya bisa ngomong langsung sama Tuhan. Jadi ada aturan-aturan. Nah, Tuhan itu suka dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Dan selain itu, apa yang ditulis oleh Suster Faustina, selain ada unsur ketaatan, tapi juga di sini disebutkan bahwa banyak jiwa akan memetik manfaat dari catatan ini. Banyak jiwa, ya. Dari mulai diary ini ada sampai sekarang udah banyak dicetak ulang dan juga ke berbagai bahasa. Nggak usah jauh-jauh, untuk kita sendiri. Menurut saya kita semua memperoleh manfaat dari catatan ini. Bisa memetik manfaat dari catatan ini. Contoh ya, salah satu contoh aja. Kalau Bapak Ibu lihat di 873, di sana Suster Faustina berdoa begini pada Yesus. Yesus, saya minta agar orang yang akan mati hari ini terlepas dari api neraka. Jadi kita tahu Suster Faustina itu berdoa buat orang-orang yang sedang sekarat, dan kalau dia meninggal hari ini terbebas dari api neraka. Ya. Itu bukti kepedulian Suster Faustina kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang sedang sekarat. Dan Suster Faustina berani minta seperti itu karena dia tahu Tuhan itu Maha Rahim. Dia nggak pilah-pilah, nggak bilang Tuhan yang baik supaya masuk surga atau yang dengan berbagai kategori, enggak. Di sini Suster Faustina bilang di 873 ya, agar orang yang akan mati hari ini terlepas dari api neraka. Itu doa yang berani kepada Yesus ya. Dia nggak mau peduli siapa yang mati, tapi pokoknya orang yang mati hari ini jangan sampai masuk ke api neraka. Ada kepedulian, ada perhatian, dan pasti ada silih yang Suster Faustina lakukan. Lanjut ya. Di situ Yesus bilang lagi, aku minta dengan sangat supaya engkau menggunakan seluruh waktu luangmu untuk menulis tentang kebaikanku dan juga menulis tentang kerahimanku. Menurut saya permintaan ini bukan hanya kepada Suster Faustina. Yesus juga mau kita kan nggak buta huruf, kita kan bisa nulis, kita kan punya kertas, kita punya waktu. Ayo kita juga mulai menulis tentang kebaikan Tuhan, tentang kerahiman Tuhan. Nanti ya, suatu hari Bapak Ibu kalau sudah rajin nulis, mungkin sebulan kemudian atau setahun kemudian, waktu catatan itu dibaca lagi, dilihat lagi, akan surprise bahwa saya pernah nulis seperti ini. Ya, jadi pengalaman harian, pengalaman hidup kita sehari-hari, coba ditulis dan
disimpulkan atau dicari maknanya, intisarinya, dapat inspirasi apa, tapi Tuhan mau kita menulis tentang kebaikan Tuhan. Gampang kan ya nulis tentang kebaikan Tuhan? Bangun pagi, kita dikasih udara yang cerah, terima kasih Tuhan. Karena Engkau memberi udara yang cerah, memberi panca indera sehingga saya bisa melihat, memberi penciuman yang masih bagus sehingga saya bisa menghirup udara segar. Ada satu cerita. Ada satu orang kaya pergi ke satu daerah, ya. Daerahnya itu daerah bagus. Ini si orang kaya ini turis jalan-jalan. Dia ditemani oleh seorang orang bukan tour guide ya, tapi orang lokal di situ. Dia lihat pemandangan, wah bagus ya, pemandangannya bagus ya. Sungainya bagus, gunungnya bagus. Dia memuji-muji penciptaan Tuhan. Pemandangannya bagus sekali, indah sekali. Dan di situ dia memuji Tuhan. Karena ciptaannya, alamnya bagus. Tapi dia heran, kenapa sih Bapak ini kok santai-santai aja, tenang-tenang aja. Terus dia tanya, kamu nggak lihat ini pemandangan begitu indah? Dia bilang, biasa aja. Saya mana bisa lihat pemandangan yang indah seperti ini, menikmati, nggak bisa. Kerjaan saya adalah cari uang. Hidup saya susah, saya harus cari uang, saya harus memberi nafkah kepada istri saya, kepada anak saya, dan seterusnya. Nah, si orang kaya ini, si turis ini berpikir, aduh kasihan sekali. Tuhan sudah menyediakan segitu banyak hal yang bisa disyukuri, tapi dia nggak mau buka mata lebih luas. Dia taunya hanya lihat ke bawah, lihat masalah saya adalah cari uang untuk keluarga. Nggak menikmati apa yang Tuhan sediakan. Begitu pula mungkin dengan kita ya. Kita pun harus berani melihat wawasan besar dengan cara kita mulai menulis tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita dipaksa menulis tentang kebaikan Tuhan, menurut saya yang matanya kita tadinya hanya lihat sefokus ini, mau nggak mau mencari sesuatu. Ada tetangga baik, itu kebaikan Tuhan, ya. Kayak lagi zaman sekarang COVID-19, tiba-tiba ada saudara kirim makanan. Cobain, saya lagi mau bikin catering. Kasih saya ya, kasih saran, enak, nggak enak, bagaimana, kasih komentar. Itu kebaikan Tuhan. Jadi ayo kita mulai memuji Tuhan dengan menulis kebaikan Tuhan dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil aja, bukan yang wah ya. Tapi melalui hal-hal kecil, karena itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Yesus katakan, aku minta dengan sangat, bukan minta, tapi minta dengan sangat. Menggunakan seluruh waktu luangmu untuk menulis tentang kebaikanku dan kerahimanku. Sepanjang hayat engkau harus terus bekerja. Kita jangan merasa, waduh sudah lansia, sudah pensiun, sudah nggak bisa apa-apa, kerjanya cuma di rumah aja, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini ya. Saya pernah cerita kan, di Filipina itu ada ibu-ibu yang sudah lansia, yang sudah diranjang saja, yang sudah buta, tapi mereka setiap hari memuji Tuhan, memakai hari yang Tuhan berikan itu dengan penuh sukacita, karena dia bilang, hidup saya berharga, saya bisa berdoa buat banyak orang. Jadi fokusnya jangan ke saya tapi fokus kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita. Ya. Sepanjang hayat engkau harus terus bekerja untuk memperkenalkan kepada jiwa-jiwa kerahiman agungku bagi mereka. Pesan ini harus sampai. Bahkan Yesus pernah bilang begini sama Suster Faustina. Engkau harus mewartakan kerahimanku, berdoa buat mereka. Melakukan banyak hal ya. Jangan sampai, kata Tuhan Yesus, jangan sampai nanti di akhir hari mereka-mereka adalah tanggung jawab kamu loh. Begitu pula kata-kata itu berlaku kepada kita semua. Jangan kita cuek, jangan kita masa bodoh. Karena pada waktu nanti kita meninggal, itu pun akan menjadi bagian pertanyaan yang Tuhan akan tanya. Saya sudah memberikan satu situasi ini, kok kamu nggak melakukannya? Jangan sampai, ya Tuhan bilang, keselamatan jiwa itu adalah tanggung jawabmu.
Nah, jangan sampai ya. Jadi pakai seluruh waktu yang ada untuk memperkenalkan kepada jiwa-jiwa dan untuk mendorong mereka agar mereka percaya akan kerahimanku yang tanpa batas. Memberitahukan, menginformasikan, juga mendorong, mensupport, membimbing, menasehati, menjaga, memelihara. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Oke, sekarang evaluasi ke diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Suster Faustina sendirian. Dia sendiri kan? Cuma dibantu oleh Bapak pengakuannya, oleh Pastor Sopoćko untuk menyebarluaskan kerahiman Tuhan. Dan melalui Suster Faustina, melalui Pastor Sopoćko, kerahiman ini, devosi kerahiman ilahi ini menyebar luas. Sudah seluruh dunia, ya. Ada di Amerika gambar kerahiman, ada di Eropa, ada di Filipina, ada di banyak tempat. Di Indonesia juga sudah banyak, ya, jadi sudah menyebar. Terus gimana dengan kita? Kita nggak sendiri loh, kita ada komunitas. Apakah itu komunitas kerahiman ilahi, apakah komunitas yang kita bentuk di paroki, di lingkungan, di antara teman-teman, komunitas kategorial, kita punya komunitas. Bagaimana keberhasilannya? Faustina berhasil, kita berhasil nggak? Satu hal yang perlu kita pelajari atau perlu kita tahu, Suster Faustina itu fokus. Dia tahu apa yang Tuhan minta, dia terus berusaha memenuhi permintaan Tuhan, walaupun dengan jatuh bangun, walaupun tidak selalu langsung dapat dilaksanakan dengan segala jatuh bangun. Contohnya ya, waktu Yesus minta lukislah gambar. Tuhan nggak kasih dia kemampuan untuk bisa melukis. Tuhan nggak kasih sarana untuk ketemu pelukis. Dia harus minta terus kepada Pastor Sopoćko sampai 3 tahun baru diperkenalkan dengan pelukis. Itu salah satu contoh. Mendirikan kongregasi. Yesus bilang dirikan kongregasi. Tapi jalannya buntu, kesana sini buntu. Karena pengertiannya Suster Faustina masih salah. Tapi dalam perjalanan waktu, semakin lama, semakin tahu, sampai akhirnya dia tahu bukan kongregasi baru, tapi adalah kerasulan awam. Awam yang bergerak. Jadi fokus, Suster Faustina fokus pada hal yang terpenting. Dan buat dia, yang terpenting adalah melakukannya dengan kasih. Dasarnya kasih. Dia mengasihi Tuhan Yesus, dia mau melaksanakan perintah Tuhan Yesus, dasarnya kasih. Yang dilakukan apa? Untuk penyebarluasan, dia berdoa, dia berpikir, pasti dia juga berpikir, ini gimana ya caranya Tuhan Yesus minta gambar itu dipajang? Dia mana punya akses, harus bilang sama siapa? Dia berpikir, mencari jalan, mencari solusi. Juga dia minta petunjuk imam di dalam sakramen tobat, di dalam pertemuan dengan Pastor Sopoćko atau Pastor Andras, atau dalam retret, dalam rekoleksi. Dia bertanya. Juga dia menulis sharing-sharingnya, pengalamannya, malam gelapnya, penderitaannya, sukacitanya, semua dia menulis. Sehingga jadi ada buku diary ini. Kembali lagi pertanyaannya lah, bagaimana dengan kita? Kita berdoa, bisa ya, harusnya kita berdoa. Kita berpikir, bisa. Kita juga dikasih otak, dikasih pikiran, dikasih kepandaian, dikasih kecerdasan, dikasih pencerahan. Suster Faustina cuma 3 SD. Kita, menurut saya rata-rata sudah jauh di atas itu, ya. Minta petunjuk imam, petunjuk mentor, atau kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol bersama-sama. Menulis, kita semua juga bisa menulis. Jadi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina, kita juga semua bisa. Kita belajar dari Suster Faustina, dia fokus. Dia mau melaksanakan hal ini karena semuanya atas dasar kasihnya kepada Tuhan.
ajakan saya, ajakan kita semua, ayo bangkit. Kita perlu bangkit, ya. Kita mungkin jadi lebih rajin. Memang mau memulai sesuatu itu di awal itu susah sekali. Susah, betul-betul susah. Tapi kalau udah melangkah satu langkah aja, dan Tuhan minta ke kita cuma satu langkah. Satu step niat baik, satu butir, satu keinginan niat baik, nggak usah yang niat baik yang besar-besar. Asal kita punya niat baik aja ya, sedikit aja niat baik. Selanjutnya itu urusan Tuhan. Jadi kita perlu punya komitmen, sedia kertas, sedia ballpoint. Kalau mengalami kasih Tuhan, dicatat, ditulis. Tuhan bilang, catatlah kebaikanku. Masa sih dalam satu hari nggak mengalami kebaikan Tuhan? Yang kecil-kecil aja. Ya, misalnya yang gampang, sakit perut, sakit sekali. Terus doa sama Tuhan, Tuhan, aduh saya sakit sekali perut saya. Jamah saya Tuhan. Dan terus sembuh. Itu kan kebaikan Tuhan. Jadi tulis, ya, tulis. Bangkit supaya kerajaan Allah itu bisa ditemukan, bisa kita temukan, bisa kita informasikan kepada orang lain untuk juga menemukannya. Kalau kita lihat di Matius 13:44, kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam. Kita diharapkan untuk menggali. Nggak bisa tiba-tiba harta itu keluar kelihatan, ya udah direbut orang, kita nggak bakal kebagian. Tapi kita perlu menggali, mencari, merenung, supaya kita mendapatkan harta yang terpendam tersebut. Suster Faustina menjadi teladan kita. Dia seorang yang pejuang, yang berdoa tanpa henti, yang rajin mencatat dan mengevaluasi progres pertumbuhannya. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar ya, nanti lihat di 1353. Di sana ada kayak tabel pemeriksaan batin tulisannya ya. Misalnya di dalam bulan Mei ini ada berapa kali yang berhasil, yang menyenangkan Tuhan. Ada lagi satu tabel yang tidak berhasil, yang gagal. Coba ditulis, nanti lama-lama kita bisa jauh lebih gampang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Itu aja renungan tentang buku harian. Saya harap Bapak Ibu semakin mencintai diary ini supaya kita semakin juga rajin untuk menggali dan menemukan harta yang terpendam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena kami tahu apa yang Engkau kehendaki dari kami. Engkau ingin kami menulis tentang kebaikan-Mu Tuhan. Engkau ingin kami menulis tentang kerahiman-Mu. Bukan untuk kepentingan-Mu Tuhan, tapi untuk kepentingan kami sendiri, sehingga dengan demikian kami menjadi orang-orang yang lebih mudah bersyukur. Berkati kami Tuhan, berilah kami semangat, berilah kami komitmen, konsisten, untuk bisa lebih peka, lebih terbuka, mencatat segala hal yang kami alami, dan mensyukurinya sebagai suatu yang kami sharingkan betapa Engkau baik kepada kami semua. Berkati seluruh keluarga kami Tuhan, juga anggota komunitas di mana kami sudah bergabung di dalam komunitas tersebut, agar melalui komunitas kami bersama-sama juga bisa memperbesar kerajaan-Mu, bisa mewartakan kerahiman-Mu, dan terlebih lagi kami juga semakin rajin berdoa untuk mohon rahmat-Mu, agar semakin banyak orang mengalami kerahiman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan.
dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan